Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Identitas terungkap. Bab 1024, Identitas terungkap. Tawa buas Wang Chen membuat semua orang yang hadir tercengang. Sesaat kemudian, suara Shua muncul saat mata yang tak terhitung jumlahnya membawa ketidakpercayaan dan berhenti di Xiaoyan, yang tiba-tiba berhenti di arena. Xiaoyan? Xiaoyan yang memiliki dendam dengan Wind Lightning Pavilion. Xiaoyan yang dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang ditempatkan oleh 3 sesepuh agung dari Pavilion Utara Angin Petir. Orang yang lolos dari tangan Fei Tian? Tak terhitung banyaknya orang di luar arena langsung menjadi benar-benar terpana. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tidak dikenal, yang telah mengalahkan Wang Chen, sebenarnya adalah Xiaoyan, yang baru-baru ini membuat keributan di wilayah utara. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan mereka merasa sangat tidak percaya adalah bahwa orang ini benar-benar berani datang ke Gunung Petir meskipun konfliknya dengan Wind Lightning Pavilion. Apakah ini tidak menyerahkan dirinya untuk ditangkap? Orang ini sebenarnya Xiaoyan? Apakah dia gila? Tang Ying membuka mulutnya. Wajah dinginnya mengungkapkan ekspresi tertegun ketika dia melihat Xiaoyan. Si bodoh ini, dia benar-benar datang. Wajah cantik Mu Qingluan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka orang ini akan berani datang ke Gunung Petir ini. Sebenarnya dia tidak heran, tanpa diduga, keberaniannya telah mencapai sejauh itu. Sepertinya dia benar-benar tidak mempedulikan Wind Lightning Pavilion saya. Mata cantik Feng Qing'er menatap Xiaoyan saat sudut bibirnya perlahan terangkat menjadi busur kecil. Sedikit rasa dingin dan arogansi hadir di dalamnya. Dia selalu benar-benar berharap untuk bertukar pikiran dengannya. Dia akan memulihkan reputasi Wind Lightning Pavilion melalui itu. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya terakhir kali. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP tercengang saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Senyum di wajah mereka juga perlahan ditarik saat mereka menatap Xiaoyan di arena dengan wajah tanpa ekspresi. Jari Lei Zunze dengan lembut menepuk sandaran tangan. Suara kecil itu memberikan perasaan yang sangat menekan. Lei Zunze juga pernah mendengar nama Xiaoyan. Mengandalkan kekuatan seseorang untuk mengubah Wind Lightning Northern Pavilion menjadi keadaan yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Fei Tian, apakah dia Xiaoyan itu? Mata Lei Zunze menunjukkan kilatan cahaya yang samar-samar berkedip saat dia menoleh ke Fei Tian di samping dan dengan acuh tak acuh bertanya. Huang Quan Zunze yang tampak pada tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya saat dia dengan jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Zunze. Dia mengecilkan tubuhnya kembali. Tidak disangka orang ini adalah Xiaoyan yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Jadi, masalah hari ini akan sedikit menyenangkan. Feng Zunze dan Jian Zunze di samping juga terkejut karena hal ini. Tatapan mereka sedikit aneh saat mereka mengamati Xiaoyan. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Ini adalah masalah Wind Lightning Pavilion, dan tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun. Fei Tian berjubah perak buru-buru bangun ketika dia mendengar kata-kata Lei Zunze. Saat ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia sudah dimarahi oleh Lei Zunze lebih dari sekali karena masalah dengan Xiaoyan. Selain itu, dia juga menderita ejekan dari 2 orang lainnya di sampingnya. Tak disangka, masalah yang sempat dikesampingkan hari ini diangkat kembali. Fei Tian mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya.
Dia mengambil 2 langkah ke depan dan matanya yang jahat beralih ke Xiao Yan di arena saat dia dengan dingin berkata, "Bocah, lepaskan benda di wajahmu." Tatapan seluruh tempat bergeser seiring dengan suara itu. Mereka semua berkumpul di Xiao Yan. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa ada konflik antara Wind Lightning Pavilion dan Xiao Yan. Jika identitas Xiao Yan dikonfirmasi, anak kecil ini kemungkinan besar tidak akan beruntung hari ini. Terlepas dari seberapa kuat dia pasti tidak akan berhasil melarikan diri hidup-hidup di tengah dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion. Mata Xiao Yan juga menjadi sedikit gelap dan serius dalam menghadapi tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka akan dikenali oleh Wang Chen. Itu mungkin karena api surgawi. Ketika mereka bertukar pukulan saat itu, Wang Chen menyadari bahwa api surgawi, Xiao Yan memiliki efek menekan pada douqinya. Secara alami, dia memiliki kesan yang dalam tentang itu. Mata Xiao Yan dingin saat menyapu Wang Chen, yang tersenyum dengan sikap buas. Segera, sesosok tubuh bergegas. Lin Yan memegang tombak panjang di tangannya dan muncul di samping Xiao Yan dengan wajah serius. Akhirnya dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah Anda ingin menyerang?" Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatan mereka berdua, kemungkinan mereka untuk berhasil melarikan diri sangat rendah jika mereka dengan paksa mencoba untuk keluar. "Serahkan saja padaku." Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia segera tertawa dengan suara dingin saat tangannya meraih wajahnya. Sebuah item yang terbuat dari kulit jatuh darinya, memperlihatkan wajah asli Xiao Yan. Karena dia sudah tidak bisa bersembunyi, secara alami tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. "Mengapa?" "Kepala Pavilion Fei Tian, apakah Anda berencana menyerang saya lagi hari ini?" Wajah Fei Tian menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang telah terpatri dalam ingatannya. Tenggorokannya mengeluarkan tawa marah saat tubuhnya bergerak. Guntur bergema di tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiao Yan berubah saat melihat tubuh Fei Tian menghilang. Dia mengirim Lin Yan kembali dengan telapak tangan saat kilat berkedip di kakinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiao Yan baru saja bergetar ketika Fei Tian muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Cakar tangannya, yang diselimuti oleh petir, dengan keras menembus dada Xiao Yan. Namun, sangat disayangkan tidak sedikit pun darah segar yang muncul. Bayangan. Tangan Fei Tian bergetar dan bayangannya hancur. Dia perlahan berbalik, dan matanya dengan dingin mendaratkan Xiao Yan yang tergantung di tempat beberapa lusin meter di atas tanah. Dia dengan dingin tertawa, "Ini baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu, tapi kekuatanmu telah meningkat. Pantas saja kamu begitu sombong. Wind Lightning Pavilion hanya biasa saja." Ia menghususkan diri pada orang tua yang menindas yang lebih muda dan menggunakan keunggulan numeriknya untuk menindas orang lain. Tatapan Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Fei Tian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Matanya terangkat saat dia melihat Le Zunze tanpa ekspresi di kursi VIP. Dia mengejek, jika Le Zunze benar-benar merasa bahwa diri kecil ini memiliki permusuhan besar dengan Wind Lightning Pavilion, mengapa Anda tidak bertindak secara pribadi? Dengan kekuatan Douzun Anda, saya yang kecil pasti tidak akan bisa bertahan dari satu pertukaran dari Anda. Mengapa Anda harus membuatnya sangat merepotkan? Kata-kata Xiao yang segera menimbulkan keributan di stadion. Cukup banyak orang bertanya-tanya apakah Xiao Yan telah membenturkan kepalanya ke sesuatu. Dia berani memprovokasi Le Zunze saat ini? Namun, beberapa individu yang lebih pintar mengeluarkan pujian dengan tenang di dalam hati mereka setelah tertegun.
Status seperti apa yang dimiliki Lei Zunze? Seorang elit Dozun, eksistensi yang seperti raksasa di wilayah Central Plains. Statusnya memiliki kesenjangan besar dengan Xiao Yan yang sulit diukur. Ini adalah kasusnya terlepas dari apakah itu dalam hal reputasi atau kemampuan. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu, Lei Zunze tidak akan berani menyerang Xiao Yan secara pribadi hari ini kecuali dia ingin mendapatkan reputasi menindas seseorang yang lebih muda hanya karena dia lebih tua. Dengan kata lain, kata-kata Xiao Yan ini telah membantu menghentikan auman yang benar-benar berbahaya. Dengan kekuatannya saat ini, selain menghadapi seorang elit Dozun, dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan melawan seorang ahli seperti Fei Tian. Bocah ini benar-benar licik. Jian Zunze tertawa pelan sebelum melirik Lei Zunze di sampingnya, yang tetap tanpa ekspresi. Tidak perlu melakukan trik-trik ini di depan diri yang mulia ini, Dozun. Diri mulia ini tidak perlu bertindak untuk menangkap Anda. Tatapan Lei Zunze menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Ada sedikit riak dalam suaranya. Dengan penatua seperti paviliun utara di depan akting, secara alami Lei Zunze tidak perlu bertindak. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan Wind Lightning Pavilion. Selain itu, jika kepala paviliun utara gagal, masih ada kepala paviliun barat dan kepala paviliun selatan. Xiao Yan tertawa. Haha, anak nakal, tidak perlu berbicara dengan kata-kata yang berduri. Paviliun barat dan selatan tidak akan ikut campur dalam masalah paviliun utara. Seorang pria bertampang kuat dengan tangan telanjang tertawa terbahak-bahak dengan suara seperti petir dari kursi VIP. Dia adalah kepala paviliun barat. Fei Tian sedikit mengernyit saat mendengar tawa ini. Status antara Xiao Yan dan dia sangat berbeda. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Tak disangka Xiao Yan masih berhasil melarikan diri. Ini telah menyebabkan dia kehilangan wajah yang hebat. Karena inilah dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dan telah meluncurkan serangan saat dia melihat Xiao Yan. Namun, dia merasa sulit untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dia lakukan setelah dia menemukan alasannya. Jika dia benar-benar bertindak ketika orang lain tidak melakukannya, dia pasti akan berakhir dengan reputasi menindas yang lemah. Paviliun petir angin bukanlah paviliun musim semi kuning. Ia tidak menginginkan reputasi seperti itu. Namun, jika dia tidak menyerang pada saat ini, ahli lain dari generasi yang sama di dalam Wind Lightning Pavilion pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk campur tangan kecuali Lei Zunze memberi perintah. Jadi, memilih apakah akan menyerang atau tidak adalah sakit kepala baginya. Fei Tian berjuang sejenak di dalam hatinya sebelum ekspresi kejam akhirnya melintas di wajahnya. Xiao Yan ini telah menyebabkan Wind Lightning Northern Pavilionnya kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi hari ini setelah Fei Tian mengambil keputusan di dalam hatinya. Kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan terbangun dari dalam tubuhnya. Di bawah daya tarik aura yang menakutkan ini, lapisan awan di langit yang jauh mengeluarkan suara gemuruh. Petir perak berkedip di dalam mereka saat guntur terdengar. Mata Xiao Yan tenggelam saat melihat ini. Dia tidak menyangka orang tua ini mau berakhir dengan reputasi buruk dengan bersikeras menyerangnya. Xiao Yan, lari! Lin Yan buru-buru berteriak dari dalam arena. Kekuatan Fei Tian benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Dozong, jarak antara Xiao Yan dan dia sangat sulit untuk diukur. Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki peluang menang jika keduanya bertarung. Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah Gunung Petir, markas besar paviliun petir angin.
Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus melarikan diri. Hanya dengan melakukan pertarungan yang berisiko dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Bahkan, mata Xiao Yan terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya, mereka berhenti di depan Feng Zunze berjubah hijau, yang tampak sangat bebas dan santai di kursi VIP. Apakah orang ini orang yang dapat dipercaya seperti yang dikatakan gurunya? Xiao Yan tentu saja tidak akan mengumumkan nama Yao Lao di depan umum. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Zunze, diri kecil ini ingin kamu melihat sesuatu. Feng Zunze terkejut saat melihat Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum dan berkata, anak kecil, masalah ini antara Anda dan Wind Lightning Pavilion, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan diri saya yang terhormat, Dou Zun. Feng Zunze tidak mengenal Xiao Yan. Tentu saja dia tidak akan menyinggung Wind Lightning Pavilion untuk Xiao Yan setelah baru saja bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Ini adalah kasusnya bahkan jika Feng Zunze tidak takut pada Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan menyeringai. Dia melepas cincin hitam kuno yang ditinggalkan Yao Lao dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke Feng Zunze. Jika dia memang seperti yang dijelaskan Yao Lao dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, tindakan Feng Zunze selanjutnya harus membuktikan sesuatu. Tentu saja, jika hasilnya berbeda dari apa yang dibayangkan Xiao Yan masih akan menyelesaikan masalah masa depan sendiri. Feng Zunze mengernyitkan alisnya dan memandang benda hitam pekat yang terbang di atas. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zunze meraih barang itu dengan tangannya. Setelah itu, dia perlahan membuka tangannya. Cincin hitam pekat yang tidak biasa familiar tergeletak di dalamnya. Senyum tipis di wajah Feng Zunze perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam itu. Pada saat yang sama, tampak seolah-olah seluruh stadion telah diam. Saat ini, tubuh Feng Zunze sepertinya berubah menjadi patung. Matanya kusam saat dia menatap tajam ke cincin dengan jejak spiritual yang dalam. Badai yang menakutkan bersiul dan terbentuk di atas kepalanya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa Feng Zunze saat ini merasakan kegelisahan di dalam hatinya yang tidak dapat dia sembunyikan. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Zunze berangsur-angsur rileks di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya memegang cincin dengan erat saat dia bersandar di sandaran punggungnya. Kedua matanya secara bertahap tertutup dan suara lembut membawa nada yang tidak menimbulkan argumen perlahan-lahan keluar. Tidak ada yang diizinkan menyentuh orang ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.